Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian eh, privacy and compliance di Azure. Di sini ada 4 kategori compliance yang digunakan di Azure. Yang pertama ada regional, sifatnya ada industrial, ada US government, ada juga global. Global ini untuk berlaku di seluruh dunia, compliance yang berlaku secara umum seluruh dunia. Ada juga US governance, itu ini yang kalau global nih contohnya adalah ISO 27000 sekian, atau CSA, CSA Star, atau SOC, itu juga bagian dari compliance yang bersifatnya global. Lalu kalau dari sisi US governance, ini compliance untuk US governance berlaku hanya di US, itu ada contohnya Federal RAMP, terus Federal, terus satu lagi ya, nah, DoD, Department of Defense, itu juga berlaku hanya di US, sementara kalau di non-US ini tidak berlaku. Lalu ada industrial. Industri ini sifat compliance yang berlaku di satu domain industri tertentu. Contohnya PCI DSS ini adalah untuk industri kartu, misalkan kayak kartu kredit, kartu untuk transaksi dan seterusnya, itu semuanya diatur di PCI DSS. Lalu di sini ada juga yang kayak HITRISE, HIPAA, HIPAA di sini. Itu tujuannya untuk industri kesehatan dan seterusnya, ada banyak di sini. Ini masing-masing setiap industri memiliki satu compliance yang sesuai. Lalu ada juga bagian regional. Regional ini maksudnya khusus untuk daerah-daerah tertentu. Seperti ini untuk Argentina ada PDPA sendiri. Lalu untuk Kanada ada privacy laws-nya sendiri. Untuk Cina juga punya privasinya sendiri, compliance sendiri. Lalu untuk di Europe itu ada GDPR, itu untuk Eropa dan seterusnya. Lalu kita lihat privacy di Azure itu bisa dicek, ada Microsoft Privacy Statement. Ini terkait bagaimana Microsoft mengelola data yang dari customer ketika kita login menggunakan data pribadi, itu bagaimana Azure mengelola, Microsoft mengoleksi data tersebut dan untuk apa saja, itu bisa dilihat di privacy.microsoft.com/privacy statement. Ini terkait pengelolaan datanya bagaimana. Lalu ada online service terms, ini adalah persetujuan legal. Kalau misalkan kita ingin melihat apakah ada persetujuan legal terkait antara Microsoft dan customer terkait penggunaan Azure-nya, itu ada di sini. Ada di Microsoft.com licensing terms, products as for all online services. Kita bisa akses dari situ. Lalu terkait data protection addendum, ini kita bisa mencari compliance apa saja yang bisa yang sebenarnya digunakan di Azure. Kita misalkan dia Azure itu compliance ke GDPR, kita cari GDPR di sini dokumennya, lalu kita bisa tarik dokumen tersebut untuk jadi bukti legal yang bisa digunakan. Lalu ini adalah Trust Center. Ini lihat semua protect apa saja sih yang compliance yang tersedia dipatuhi oleh Azure, itu bisa dilihat di Trust Center. Ini ada URL-nya, pokoknya microsoft.com/trustcenter. Kita bisa lihat dari situ. Nah, ini juga tentang documentation. Misalkan kita mau melihat compliance tertentu di sini, itu kita bisa ambil dari sini. Ini caranya adalah dengan buka Azure Compliance document docs.microsoft.com/anus Azure Compliance, lalu kita pilih Financial Services PCI DSS. Kalau misalkan kita mau lihat financial service yang berhubungan sama kartu, ini ada di sini. Kita menyesuaikan berdasarkan kategorinya di sini. Kategorinya kalau misalkan ini kan kategori yang sifatnya domain, berdasarkan domain. Lalu ini ada beberapa region khusus di Azure, yaitu region yang milik US governance, US government, pemerintah US Amerika, atau khusus untuk China, yaitu China 21 Finance. Jadi kalau misalkan yang Azure government itu emang masih dikelola sama Microsoft, cuma dia memang terisolasi data centernya dan khusus untuk pemerintahan.
compliance yang digunakan di sini ada banyak yang disesuaikan dengan pemerintah US. Lalu kalau China 21 Finet itu adalah khusus China. Dia itu ada Azure.cn, Azure-nya China. Jadi dia itu servisnya dioperasikan oleh 21 Finet. 21 Finet itu adalah perusahaannya China. Dia mengoperasikan Azure di sana, dikontrol oleh perusahaan Shanghai Blue Cloud Technology, dan juga semua servisnya sebenarnya sama, hanya tidak dikelola langsung oleh pihak Microsoft seperti itu. Kita lanjut ke kuis 5.2.